Kalian masih ingat bahwa beberapa waktu yang lalu ada beberapa kumpulan orang bodoh yang mengancam akan melakukan aksi besar-besaran tanggal 14 Oktober. Udah tanggal berapa sekarang? Tanggal 18. Udah berapa hari lewat? Udah 4 hari. Pelantikan berapa hari lagi anak-anak? 2 hari lagi. Mananya? Aksi besar-besaran yang kalian bilang itu, mananya? Forum silaturahmi yang kalian bilang itu, mananya? Tokoh-tokoh nasional yang kalian bilang itu, pret. Lapa-lapa. Jadi itu dia, orang ini nggak sadar bahwasanya ketika mereka koar-koar turunkan lengserkan Gibran, pada saat yang bersamaan tentara, Polri dan juga satuan pengamanan lainnya sedang mempersiapkan diri untuk pengamanan pelantikan Prabowo Gibran. Artinya apa? Negara cuek. Ada yang lewat Fufu Fafa, ada yang lewat PT UN. Nggak taunya pembacaannya ke tanggal 24. Ya, kasihan kan? Itu dia, nggak sadar orang ini ya. Kita lihat dulu bagaimana pengamanan yang sedang dipersiapkan ya untuk pelantikan Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Apel kesiapsiagaan personel dan alutsista digelar oleh TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis siang. Pesawat untuk pengamanan tamu VVIP dalam pelantikan Presiden juga diperiksa kesiapannya. Udah kalian tengok kan? Udah. Itu makanya aku bilang, gimana? Masih ada niat untuk demo? Ayolah, kita motivasi lah, datanglah demo yuk. Hari H pelantikan di situ demo juga nggak apa-apa. Belum terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan tahu nggak kalian, selain dari para aparat penegak hukum dan satuan pengamanan dari TNI Polri, ternyata ada beberapa ormas yang merelakan tenaganya, merelakan waktunya dan merelakan hidupnya bahkan untuk menjaga proses pelantikan Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo dan juga Gibran ya. Siapa itu? Contohnya, ini contoh. Contohnya adalah Grip Jaya. Ya, aku bukan orang Grip Jaya ya, tapi aku hanya mencontohkan saja ya. Ormas yang diketuai oleh Bapak Hercules ini berkata apa? Ya, dengarkan kalian. Akulah yang mendampingi beliau itu. Saya bilang sama Bapak, kalau Bapak diganggu di sini, aku pasang darah, pasang. Udah kalian dengar? Apa katanya? Badanku, darahku. Kalau ada yang memang ganggu Bapak, siap. Ya kan? Itu dia. Itu adalah komitmen dari anak bangsa yang mau berani mati untuk menjaga kedaulatan presiden dan wakil presidennya. Iya. Gimana yang demo tadi, ada rencana lagi? Ayolah, aku motivasilah kalian untuk datang lah. Lumayan juga itu contohnya demo kalian di tengah-tengah kan. Di sebelah sana TNI, di belakang ada Grip. Aduh, itu masih satu ormas loh, belum ormas yang lainnya loh. Ya, jangan main-main, gitu dia ya. Setelah itu apa? Ternyata animo masyarakat pun juga menyambut hari pelantikan Bapak Prabowo Gibran ini tidak kalah meriahnya dengan pelantikan Bapak Jokowi waktu lalu. Ya, itu dia. Jadi ada di beberapa tempat ya yang sudah mulai dipenuhi massa. Dari mana datangnya? Dari luar kota. Sudah mulai ada.
dan juga biar tahu kalian, ada satu perusahaan transportasi yang mengatakan bahwasanya akan ada arus kedatangan sebanyak 1 juta orang ya yang akan menghadiri pelantikan Bapak Prabowo Gibran. Itu dia. Itu saking semangatnya kita ya. Ya, itu baru sedikit itu. Dari 96 juta, cuman 1 juta yang datang, masih sedikit itu. Biarlah kedatangan kami diwakilkan. Gimana? Masih mau demo? Ayo dong, silaturahmi kita. Jadi orang ini kayak gitu, ya kan, ngomongnya koarnya aja besar. Begitu diperhadapkan dengan kenyataan bahwasanya orang yang mencintai Jokowi, mencintai Prabowo, mencintai Gibran itu lebih besar dari lebih besar daripada yang mereka kira-kira, mengangu kalian. Terdiam, bungkam. Kalian tanya dulu itu, ya, yang tadi pakai baju-baju biru itu, tidak ada yang dibayar. Kalaupun ada, contohnya ada mobilitas dibayar, itu memang dari mereka sendiri, bukan dari Bapak Prabowo-nya. Kalau kami ini nggak penting kami dibayar. Aku bilang sama kalian, nggak penting ya. 58% memilih Bapak Prabowo Gibran bukan karena dibayar, tapi memang kami memilih dari hati. Gitu dia ya. Jadi tahu nggak kalian ya, kalau dipikir-pikir ternyata usaha Fufu Fafa dan PT UN sia-sia. Sia-sia. Coba begitu capeknya Refli Harun, Roy Suryo, Faisal Asgaf yang membahas tentang Fufu Fafa. Demikian juga Rizik Syihab udah capek-capek dia menciptakan lagu. Ganyang Fufu Fafa. Menciptakan lagu itu nggak gampang loh. Perlu proses, perlu waktu, dan perlu hikmat. Padahal udah kerja keras orang itu, tapi nggak berhasil juga kan. Yang sebelah sana lain lagi, lewat PT UN. Nggak taunya pembacaan PT UN digeser. Dari tanggal 10 ke tanggal 24, jauh kali itu. Tapi maklumi aja lah, hakimnya sakit. Aduh. Jadi sebetulnya kalian itu harusnya bangga punya presiden seperti Joko Widodo. Ya, karena apa? Karena di masa akhir jabatannya ini, dia masih sempat-sempatnya ya melakukan apel siaga untuk mempersiapkan bagaimana pasukan-pasukan tersebut siap secara mental, siap secara fisik, dan juga siap secara situasi kondisi di lapangan untuk menjaga keamanan terlaksananya pelantikan Prabowo Gibran. Bukan gara-gara Gibran anaknya loh. Gara-gara Gibran anaknya, iya juga. Anaknya itu, ada apa-apa sama dia sedih. Tapi bagaimanapun juga anaknya itu yang menjadi wakil presiden kita. Ya. Jadi tahu enggak kalian? Ini kita bicara dulu di luar konteks persiapan pelantikan, ya. Banyak orang yang berpendapat sampai sekarang, ya, tapi isu itu sudah gak kedengaran lagi sih. Ya, bahwasanya Prabowo Gibran itu sedang renggang, matamu picek, renggang, lambemu, ya. Mereka bilang renggang. Sekarang kalau coba perhatikan. Ini pelantikan sebentar lagi. Kutanya dulu sama kalian, masih kalian dengarkan suara-suara seperti itu? Nggak lagi kan? Makanya selama ini itu hanya sekedar narasi. Narasi yang mereka ciptakan dari hasil halusinasi. Kebanyakan makan nasi basi. Gitu dia. Jadi sudah terbukti semuanya sekarang bahwasanya Bapak Prabowo dan Gibran baik-baik saja. Jadi kalau bisa dipastikan ya bahwa ini banyak di masyarakat yang resah. Apa betul Bapak Prabowo akan menggeser Gibran Raka Buming Raka? Tidak.
ya sudah dipastikan bahwasanya Bapak Prabowo akan tetap ya menjaga komitmennya untuk tetap supaya Bapak Gibran menjadi wakil presiden, ya. Tidak akan ada rekayasa apapun dan juga tidak akan ada skenario jahat seperti apapun yang mampu merubah keputusan KPU bahwasanya Prabowo Gibran harus dilantik. Dan tahu enggak kalian, ya, tahu enggak kalian bahwasanya memang Prabowo itu memang betul-betul adalah wujud dari keberlanjutan pemerintahan Bapak Joko Widodo, ya. Ada beberapa tanda-tandanya. Yang pertama itu 17 menteri yang dipanggil oleh Prabowo adalah 17 menteri di kabinetnya Jokowi. Itu dulu yang pertama, yang jelas terlihat, ya. Baru yang kedua itu kalian perhatikan dulu foto ini. Baju warna apa? Hitam putih. Artinya apa? Itu baju ciri khasnya waktu pemerintahan Bapak Jokowi untuk para menteri. Itu juga baju yang jadi ciri khasnya menteri-menterinya Bapak Prabowo. Ya, itu dia menandakan bahwasanya pemerintahan Prabowo itu adalah keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. Ya, baru seterus itu apa? Yang ketiga, tanda yang menguatkan bahwasanya pemerintahan Prabowo adalah wujud daripada keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. Karena apa? Gibran itu anaknya Jokowi. Makanya direkrut oleh diambil oleh Bapak Prabowo supaya apa? Supaya meyakinkan masyarakat bahwasanya apa yang akan dilakukan Bapak Prabowo tidak akan pernah melenceng dari apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi sebelumnya. Gitu dia, ya. Jadi kita doakan saja, ya, pelaksanaan pelantikan ini boleh dilakukan dengan baik. Jangan pernah takut akan ada gejolak. Karena apa? Ya, karena Bapak Prabowo dan Gibran tidak akan pernah dipecat. Yang pertama karena tidak ada alasan. Yang kedua ketua DPR-nya sudah sama Puan Maharani. Dan yang ketiga ketua MPR-nya dari Gerindra. Gak ada alasan toh, gak ada alasan. Makanya gue bilang, ya. Jadi kita lihat masih ada waktu 2 hari lagi. Sebetulnya tinggal 1 hari lagi lah sebelum pelantikan. Tanggal 20 itu kan sudah hari H. Sekarang tanggal 18. Besok tanggal 19. Kita tunggulah dulu. Kita nantikanlah dulu. Apakah jadi Prabowo bertemu dengan Megawati? Benar yang ku bilang dari kemarin kan? Prabowo tidak akan pernah bertemu dengan Megawati. Ya, karena apa? Karena aku juga mendengar isu bahwasanya Joko Widodo tidak suka dengan masuknya PDIP. Itu yang pertama. Karena apa? Karena ada kemungkinan, ya, PDIP memberikan syarat kepada Bapak Prabowo kalau memang mau PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo, ya, wakil presidennya itu jangan Gibran, kan begitu, ya. Inilah kadang-kadang orang nggak tahu diri. Udah kalah, tuntutan banyak, ngotot lagi. Ya itu dia. Zaman sekarang itu bukan orang yang kaya yang sombong, yang miskin yang sombong. Biar tahu kalian, yang nggak punya apa-apa itu yang bicaranya banyak. Awak punya kebun sawit 5 hektar, dia udah 16 hektar. Awak punya burung 1, dia udah 5. Itu dia. Tapi tahu enggak kalian, dari semua tokoh-tokoh yang ada, aku paling kasihan ngeliat si Mahfud MD. Gak tahu aku tak kenapa kepikiran sama anak itu. Tahu enggak kalian, aku ngerasa gini aja, ini orang bodoh atau apa? Kalaulah Mahfud MD bisa seperti Caimin langsung mendekatkan diri kepada Bapak Prabowo, kurasa Menko Polhukam itu nggak akan lari dari dia lagi. Nggak kalian tengok gaya Caimin itu waktu masuk ke gedung Kartanegara, semangat dia kan.
Padahal Anies nggak kelihatan, Ganjar nggak kelihatan, Mahfud MD lebih nggak kelihatan lagi. Itu dia. Tahu nggak kalian apa bedanya Refli Harun sama Mahfud MD? Ya, jadi begini, Refli Harun ini biar tahu kalian, ini kan orang pecatan. 2015 dia diangkat menjadi komisaris utama di Jasa Marga, 2018 dipecat. Ya, kalau orang katanya dia terlalu banyak kritik sama pemerintah, ya. Oke lah mungkin, tadi maafkan sama waktu itu Ibu Rini Sumarno. Akhirnya Ibu Rini Sumarno memindahkan dia, mengangkat dia langsung, ya, 2018 masuk ke dalam menjadi komisaris utama di Pelindo. Dan tahu kalian, 2018, 2020 dipecat. Karena apa? Kebanyakan kritik. Maunya kalau orang kayak si Refli Harun ini nggak cocok dia di pemerintah, cocoknya dia di legislatif. Harusnya dia bisa buktikan dong, ya, nggak usah dia masuk ke dalam pemerintahan, nggak usah dia masuk ke BUMN, masuk jadi caleg. Kalau memang kerjanya mengkritik, nggak salah mengkritik, tapi kalau kita dipercayakan di satu badan usaha, ya, harusnya itu yang kita urus, bukan mengkritik-kritik yang lain. Gitu dia. Ya, tapi dia ini konsisten dia, ya, konsisten dia di dalam pemerintahan dia kritik, ketika di luar dia juga kritik. Mahfud MD enggak. Waktu di luar dia mengkritik, waktu di dalam pemerintahan dia dipuji-puji. Jadi di satu sisi jujur aja aku bilang agak salut juga ngelihat si Refli Harun ini. Di mana-mana jadi tukang kritik. Mahfud MD kan enggak, iya kan, tergantung situasi. Kalau lagi panas maunya panas, kalau lagi dingin maunya dingin, kan begitu. Jadi kalau misalnya di dalam pemerintahan dia dipuji-puji, begitu di luar pemerintahan dia begitu nggak lagi sama Jokowi, ya kan keluar aslinya. Makanya aku bilang semuanya itu akan tersingkap satu-satu, ya. Ternyata begitulah karakter aslinya. Kayak gitu kian lah wakil presiden kita. Kutanya dulu sama kalian. Lebih bagus lagi Gibran walaupun muda tapi punya kualitas. Gitu. Dan juga berbicara tentang pertemuan, ya. Ternyata kan beberapa waktu yang lalu kan akan diwacanakan ada pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati. Tapi kalian masih ingat nggak beberapa waktu yang lalu? Ya, Prabowo lebih memilih pergi ke rumahnya Jokowi daripada Megawati. Artinya apa? Di situ pun juga kita bisa membaca bahwasanya, ya, dia sudah membelokkan hati dari Megawati kepada Jokowi. Tadinya mungkin dia merasa udahlah, ya, daripada kita ribut terus, ayo kita bekerja sama. Ya, mungkin ingin berangkulan lebih lagi dengan PDP. Cuman PDP maunya banyak. Kan begitu. Akhirnya apa? Udahlah, saya goodbye aja lah. Iya, ya, jadi kita doakan saja, ya, untuk pelantikan Bapak Prabowo dan Gibran itu boleh berlangsung dengan baik, berlangsung dengan aman, berlangsung dengan persiapan yang matang, ya. Jadi untuk para pembenci Gibran, ya, siap-siap mental lah kalian menonton Gibran dilantik, ya. Aku mau tengok dulu bagaimana respon kalian dulu, muncung-muncung kalian itu satu-satu. Pengen kali. Kita akan lihat bagaimana tanggapan dari Refli Harun, Faisal Asegaf, Din Samsudin, Sunarko, dan juga siapa namanya itu, Dr. Tifa. Kita lihat. Oke, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Mudah-mudahan, ya, informasi ini boleh memberi sedikit kelegaan bahwasanya tidak akan ada gerakan untuk membatalkan pelantikan Prabowo Gibran. Nggak akan ada. Ya, salam Opung Parbelak, salam NKRI harga mati.